Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, di umur Anda yang sekarang, sudahkah Anda menemukan diri Anda sendiri? Atau masih dalam tahap pencarian begitu ya? Atau malah kayaknya saya salah jalan deh Mbak Tasya. Saya mau putar balik nih begitu ya. Sekarang di mana posisi Anda kiranya? Kalau mau sharing silahkan di 0812 11 12 959 atau bisa di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Dan topik mengenai temukan dirimu sebelum terlambat masih akan dibahas oleh motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, gimana kita tahu kita sudah sampai di titik mana sih? Atau ya tadi kalau salah jalan begitu ya, mau putar balik, apa indikasinya? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Dari mana kita tahu? Yang seringkali menipu adalah kesuksesan gitu ya. Ketika kita merasa kita sukses gitu, akhirnya kita merasa kita sudah ada di jalan yang benar. Padahal indikator terpenting dalam hidup itu bukan kesuksesan, tapi kebahagiaan gitu. Dan kebahagiaan itu bukan ada apa yang ada di luar kita ya. Ya jadi kalau kita bicara, oh saya punya mobil, punya rumah, punya karir, punya jabatan yang tinggi, bukan itu namanya kesuksesan gitu. Kebahagiaan adalah apa yang kita rasakan di dalam. Jadi indikator bahwa kita sudah menemukan diri kita itu adalah ada perasaan fulfill gitu, apa istilahnya penuh, ada perasaan lengkap gitu, ada perasaan mantep gitu, udah tahu nih, aku sudah tahu arahku kemana gitu, ya. Dan kalau kita sudah tahu arah kita kemana tuh kita tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang gitu, karena kan setiap orang punya mulut, bisa ngomong apapun gitu, ya, dan kita tidak bisa mengontrol omongan orang gitu. Jadi orang boleh ngomong apapun tentang diri kita. Tapi itu tidak akan membuat kita terombang-ambing karena kita sudah tahu kita mau pergi kemana. Kenapa kita sudah tahu kita mau pergi kemana? Karena kita sudah melakukan refleksi, duduk, ya, mendengarkan diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, menemukan diri kita sendiri, dan kita tahu, oh, Tuhan menciptakan aku untuk sebuah misi yang sangat penting, yaitu, nah kalau saya misi saya yang sangat penting adalah mencerahkan semua orang. Karena itu visi saya kan adalah make Indonesia happy. Bagaimana saya membuat Indonesia ini happy. Mudah-mudahan dengan dengerin Smart Happiness bisa happy. Mudah-mudahan dengan ikut acara saya, seminar saya, baca buku saya, bisa jadi happy. Kan begitu. Make Indonesia happy. Nah itu kan, saya menemukan diri saya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada tawaran-tawaran kan yang menggiurkan di dunia ini kan banyak ya. Tahu-tahu saya ditawarin jadi Direktur BUMN kan bisa saja. Kan saya banyak berhubungan dengan BUMN ini sekarang ini kan. Tahu-tahu satu ketika saya ditawarin jadi Direktur HR misalnya ya di sebuah BUMN gitu. Ya juga kita sudah tahu lah ya, mungkin di atas 200 juta gitu ya. Tapi itu tidak akan membuat saya tergiur gitu. Karena saya tahu bahwa saya diciptakan Tuhan tuh bukan untuk itu gitu. Saya diciptakan Tuhan tuh untuk jadi motivator kayak begini ini. Gitu. Dan yang bisa jadi motivator kayak gini ini nggak banyak, itu masalahnya. Yang bisa jadi Direktur BUMN banyak, tapi yang bisa jadi motivator happiness itu nggak banyak gitu. Dan saya adalah salah satu dari yang sedikit itu gitu. Jadi saya tidak akan goyah gitu, ditawarin jabatan yang tinggi, ditawarin paket finansial yang besar gitu. Saya tidak akan goyah gitu. Ini adalah jalan yang sudah saya tetapkan dalam diri saya setelah saya menemukan diri saya. Karena ada orang yang belum menemukan dirinya tapi dia merasa ini sudah jalannya, padahal dia belum berusaha menemukan. Nah itu nanti jadi salah langkah tuh gitu. Jadi manusia itu gini, Tasya. Manusia itu di dunia itu dibagi menjadi 4 kategori. Ya. Kategori itu dilihat dari pertama dia sudah menemukan dirinya atau belum gitu. Dia sadar apa enggak siapa dirinya, itu satu. Kategori yang satu lagi, dimensi yang satu lagi adalah kalau dia sudah menemukan dirinya, dia berani mengungkapkan. Siapa saya gitu. Kayak saya ini sudah masuk dalam kategori saya sudah menemukan diri saya dikirim Tuhan ke dunia ini untuk jadi motivator, bukan untuk jadi bankers, bukan untuk jadi direktur perusahaan, bukan untuk jadi pejabat misalnya, bupati, gubernur, menteri, bukan itu. Dan saya dengan sangat gampang akan menolak tawaran-tawaran yang menggiurkan itu. Walaupun katanya, wah keren dan sebagainya, saya akan tolak gitu. Kenapa? Bukan saya nggak butuh gitu. Saya juga butuh duit istilahnya. Tapi saya hidup di dunia ini berdasarkan titipan amanah yang dititipkan Tuhan di pundak saya, yaitu jadi motivator gitu. Jadi bukan untuk jadi yang lain-lain itu. Nah,
Itu namanya kita sudah punya kesadaran, sudah menemukan diri kita, dan keberanian untuk mengungkapkan siapa saya. Karena ada juga orang yang sudah sadar dirinya siapa, sudah menemukan dirinya, tapi tidak berani mengungkapkan. Oke. Karena kalau kita berani mengungkapkan itu, jalan kita juga tidak selalu mulus. Pasti nanti akan ada tarikan-tarikannya dalam hidup ini. Nah, orang dibagi 4, Tasya. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai the lost ones. Apa itu the lost ones? Orang yang hilang gitu. Kayak anak hilang gitu loh. Kayak kita jalan di dunia ini, kita nggak tahu kita mau pergi kemana, nggak jelas arahnya kemana gitu. Kita tidak sadar siapa diri kita, tidak menemukan diri kita, dan juga kita tidak berani untuk mengungkapkan diri kita yang sesungguhnya. Jadi itu yang paling jelek itu the lost one, orang anak hilang, istilah gitu. Bahasa gampang itu anak hilang. Yang kedua adalah the misguided achiever. Misguided achiever. Apa itu? Achiever artinya orang yang punya pencapaian gitu. Ya, tetapi dia misguided gitu. Gitu ya. Jadi dia mungkin sukses, tetapi dia tidak menyadari siapa dirinya gitu. Dia mendaki gunung gede sampai ke puncaknya. Tapi dia pikir itu Gunung Semeru gitu. Padahal itu gunung gede. Salah, gunungnya salah, tapi dia sampai ke puncak gitu. Jadi dia adalah orang yang tidak sadar siapa dirinya, tidak menemukan dirinya, tetapi dia melakukan action, berani bertindak gitu. Itu ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang itu tadi, sadar, tahu, misalnya saya sudah tahu bahwa diri saya ini adalah dikirim Tuhan ke dunia ini untuk jadi motivator, untuk mencerahkan banyak orang. Tetapi saya tidak berani mengungkapkan diri saya kepada halayak, kepada orang lain gitu, karena saya takut kehilangan kesempatan. Kalau saya kan berani. Jadi kalau ada yang nawarin saya jadi menteri, ada yang nawarin saya jadi direktur BUMN, saya akan dengan senang hati menolak, dan saya akan mengatakan ada banyak orang kok yang bisa mengisi posisi itu, nggak harus saya gitu. Nah, itu kenapa? Karena saya sudah berani mengungkapkan gitu. Itu namanya orang yang keempat nanti. Orang yang keempat adalah the awakened ones. Orang yang sudah sadar, orang yang sudah melek matanya, ya, sudah menemukan dirinya dan berani mengungkapkan dirinya. Itu namanya the awakened ones. Kalau yang sudah sadar tapi nggak berani mengungkapkan dirinya karena ada banyak faktor, takut, salah satunya takut kehilangan kesempatan, tahu-tahu ditawarin, masa nolak kan begitu ya? Itu tapi udah lanjut ngomong masalahnya kan gitu. Jadi nggak berani mengungkapkan gitu. Tapi dia menyadari dirinya siapa. Itu namanya the trapped souls. Jiwa yang terperangkap. Nah, itu kategori orang yang ketiga. Dia udah tahu dirinya dikirim Tuhan untuk apa, tapi karena satu dan lain hal, tidak ingin kehilangan kesempatan dan lain-lain, dia tidak berani mengungkapkan kepada publik gitu. Sehingga kalau nanti ada kesempatan dia bisa berpindah-pindah gitu. Tahu-tahu, oh ternyata saya satu ketika bukan jadi motivator lagi, tapi jadi direktur BUMN misalnya. Bisa saja begitu. Toh saya belum ngomong ke publik kan bahwa saya akan menolak jabatan-jabatan seperti itu gitu. Itu namanya the trapped souls. Jiwa yang terperangkap gitu. Itu Tasya. Baik. Bagaimana dengan realita yang ada begitu ya Pak Arfan? Karena gini, kadang-kadang kalau Pak Arfan sudah sampai pada tahap yang keempat, di mana the awakened ones sudah awakened ones. Menurut saya yang lebih menderita ini adalah the trapped souls, di mana dia tahu gitu kan siapa dirinya, tapi kayak nggak bisa menolak, kemudian nggak memilih untuk menolak begitu. Apalagi lebih menderitanya lagi kalau misalnya sudah pernah berucap, sudah berani berucap, terus berpindah arah nih kan. Banyak sekarang yang terjadi seperti itu kan ya Pak Arfan. Apalagi melihat realita, melihat mungkin bagaimana tawaran-tawaran yang diberikan begitu. Ini bagaimana Pak Arfan? Ya, kita harus berani mengambil resiko ya. Justru saya ngomong di depan publik nih sekarang ini kan. Kan banyak yang mendengarkan talkshow kita ini kan dan mencatat gitu. Oh ya Pak Arfan, nanti kalau ditawarin jadi menteri misalnya gitu ya, atau ditawarin jadi direktur BUMN, itu akan menolak ya, catat ya gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu jadi kan mengingatkan saya nanti. Ya supaya saya jadi nggak pelintat-pelintut gitu kan, nggak tahu-tahu, ada kesempatan juga nih, gajinya gede nih 300 juta nih gitu. Terus kemudian saya terima gitu. Kan dalam hidup ini kan kita penuh dengan godaan-godaan semacam itu. Justru saya mengungkapkan di depan publik ini supaya nanti ada banyak yang mengingatkan saya, katanya nggak mau, ternyata mau juga kan gitu. Ada banyak yang ngingetin kita gitu. Jadi emang kita harus declare gitu. Kita harus berani mendeklar. Karena ada banyak orang yang nggak berani mendeklar karena dia sudah tahu dirinya tuh dikirim Tuhan untuk apa, tapi dia tidak mampu menolak tawaran-tawaran yang memang sangat menggiurkan itu gitu. Gitu ya. Dan halal, tawaran kan halal kan. Kalau saya ditawarin jadi direktur BUMN kan halal kan.
itu bukan diri saya masalahnya gitu. Saya nggak dikirim Tuhan untuk itu gitu. Nanti saya akan menyesal gitu ketika saya menerima tawaran-tawaran yang akhirnya hanya menyenangkan saya tapi tidak membahagiakan gitu. Tidak membuat diri saya itu fulfill, merasa lengkap, merasa penuh gitu, merasa betul-betul saya berada on the right track gitu, seperti yang sudah ditetapkan Tuhan kepada saya. Karena nanti di akhir hayat itu akan ditanya sama Tuhan, kenapa kamu milih ini, Van? Bukannya aku sudah kasih arah ke kamu, kok kamu berubah lagi gitu. Gitu, Tasya. Oke, baik. Ini berarti penting ya Pak Arfan ya untuk kita cermati begitu. Karena ya itu kalau misalnya sudah tahu kita arahnya kemana, tiba-tiba beralih pilihan dengan mungkin menyatakan realitanya nggak semudah itu begitu ya. Karena begini, baru persis kemarin Pak Arfan saya bertemu dengan anak-anak begitu, di mana saya tanyakan cita-cita kamu apa. Mereka menjawab, tapi mereka bingung apa alasan mereka punya cita-cita itu. Nah, ada lagi yang menarik di mana saya mau jadi pilot. Kenapa mau jadi pilot? Karena gajinya besar. Anak-anak anak-anak sudah berpikir bahwa karena gajinya besar begitu ya. Berarti ini kan orientasinya udah bukan lagi kepada apa yang saya mau, apa yang dititipkan Tuhan kepada saya, apa yang tugas saya begitu ya di dunia ini, tapi sudah kepada ya orientasi keduniaan nih kan begitu Pak Arfan. Ini mungkin Pak Arfan boleh mengutarakan pendapat ya. Bagaimana sekarang situasinya demikian. Namun izin Pak Arfan kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Namun akan juga saya bacakan beberapa pertanyaan dan juga komentar yang sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda. Namun masih saya tunggu sekali lagi di 0812111299 dan di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Satu sesi terakhir kami kembali untuk Anda Smart Listeners dan masih membahas sebuah topik yang bikin kita kembali berkontemplasi begitu ya. Sudahkah benar-benar kita temukan diri kita yang sebenarnya, untuk apa kita diutus ke dunia ini? Temukan dirimu sebelum terlambat. Masih bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, kalau kita mau tahu lebih detail begitu ya tentang bagaimana ilmu happiness dan mungkin dalam perjalanannya kita bisa menemukan diri kita nih, gimana caranya? Silakan Pak Arfan. Ya, salah satunya adalah teman-teman bisa hadir di workshop saya di bulan September, masih sebulan lagi Tasya ya, tanggal 10 dan 11 September 2025 di Hotel Raffles Jakarta. Kita akan bahas mengenai bagaimana menjadi seorang great leader. Great leader itu bukan hanya leader yang sukses, tapi leader yang sukses, bahagia, dan bermakna. Nah, cara untuk bisa sukses, bahagia, dan bermakna itu, kata kuncinya satu, yaitu connected, terhubung. Maka, nama workshopnya kan The 8 Character of a Great Leader. Ada 8 karakter leader yang hebat. Nah, itu tagline-nya adalah terhubung dengan Tuhan, diri, dan sesama. Nah, itu ada 8 nanti caranya. Akan sangat powerful sekali, teman-teman semua. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, hari ini saya berikan harga spesial. Jadi untuk ikut workshop ini workshopnya 16 jam ya, Tasya ya. 16 jam bersama saya, kita ngobrol, kemudian sangat interaktif. Nanti ada banyak pembelajaran juga dari teman-teman yang berbeda industri gitu ya. Di Hotel Raffles, hotelnya bintang 5++ gitu ya. Investasinya 6 juta rupiah untuk 2 hari, tapi kalau Anda mendaftar hari ini, saya berikan diskon 700.000 loh. Oke, banyak ya. Jadi Anda cukup membayar 5.300.000 rupiah saja. Tapi hari ini ya, Anda telepon ke ILM di 0812 123 45 949. Ya, hari ini saja ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya buku ini masih banyak di Gramedia. Judul bukunya adalah Life is Beautiful New Edition. Buku ini saya tulis sebetulnya waktu saya masih berusia milenial. Masih umur 30-32 tahun itu menulis buku ini dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak muda ketika itu gitu ya. Jadi ini akan bagus sekali bagi Gen Z dan milenial untuk memiliki buku ini. Ini sudah di repackage sesuai dengan konteks kekinian gitu ya. Silahkan, ini Anda juga bisa ke 0812 123 45 949 atau ke Tokopedia Arfan Pra atau ke toko buku Gramedia atau gramedia.com. Itu ada semua ini. Life is Beautiful New Edition. Itu Tasya.
Baik, oke, silakan ya Smart Listeners, hanya hari ini kalau Anda ikutan tadi dapat potongan harga yang lumayan banget itu, Rp700.000. Baik, Pak Arfan, izin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah hadir begitu ya. Seperti di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Alex Andara dari Pontianak, di sana cuaca berawan katanya. Menurut aku Pak Arfan, menemukan jati diri itu berkaitan dengan menggali potensi diri dan kemampuan kita untuk seseorang dan negara. Kalau sekarang saya belum menemukan diri saya karena sekarang pun saya masih berjuang, apalagi saya bekerja sebagai buruh petani. Setiap hari bekerja untuk mencapai masa depan nanti dan hari tua. Oke, terima kasih Pak Alex untuk atensinya. Kemudian Pak Yono dari Banjarmasin mau bertanya Pak Arfan, gimana menemukan diri kita agar percaya diri kita sebenarnya? Apakah dengan bergaul dengan teman, atau berkreatif dengan ide pekerjaan, atau bagaimana? Kemudian terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, akun Apriliana Lestari di YouTube channel Radio Smart FM. Dan di WhatsApp juga ini sudah hadir juga Bapak Bobby dari Bekasi. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Saya sudah tahu apa yang membuat saya bahagia Pak, tapi jalannya terjal sekali. Banyak penolakan sana sini, tidak ada pendapatan. Saya nggak mau ambil resiko, tidak mendapatkan dukungan kanan kiri terutama keluarga, jadi saya merubah haluan. Masih adakah waktu Pak untuk saya yang sudah berumur agar pindah kepada apa yang buat saya bahagia? Adakah solusinya Pak? Saya suka bergerak di bidang sosial tapi masih butuh penghasilan banyak. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua, Pak Alex, Pak Yono, tadi Mbak Apriliana, Pak Bobi, ya terima kasih banyak untuk atensi dan pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara menemukan diri? Salah satu caranya ya Anda bisa tanya sama orang lain. Karena ada bagian dari diri kita yang kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Orang yang ada di sekitar kita tahu itu, tapi kita nggak ngeliat gitu. Itu namanya kalau dalam jendela Johari itu yang disebut dengan blind spot. Jadi diri kita itu kalau menurut jendela Johari itu ada 4 area gitu. Yang pertama adalah yang namanya open area. Open area itu adalah diri kita yang kita tahu kita kayak gitu dan orang lain juga tahu kita kayak gitu. Itu namanya open area. Yang seringkali menjebak adalah yang namanya blind spot. Kita nggak tahu kita kayak gitu, tapi orang lain bisa melihat, oh kamu ini orangnya jutek. Kamu ini orangnya jutek, itulah sebabnya kamu adalah gadis yang cantik, yang menarik, yang pinter, yang berwawasan, yang percaya diri. Tapi kenapa kamu selalu ketemu sama pria-pria yang tidak punya masa depan gitu loh? Ya karena pria-pria yang punya masa depan, yang sama setara hebatnya seperti kamu, yang cakep juga, yang berpendidikan tinggi juga, semuanya takut ketemu kamu karena kamu orangnya jutek. Nah, kamu nggak pernah sadar itu gitu, sehingga akhirnya kamu bertemu dengan orang yang tidak berpendidikan, yang jobless, yang tidak punya masa depan. Kamu ketemu dengan orang-orang yang seperti itu aja, jadi kamu bingung milih jodoh kamu gitu. Ya kenapa begitu? Karena kamu jutek. Oh ya, aku baru sadar bahwa aku jutek. Nah, itulah yang namanya blind spot. Area mengenai diri kita yang kita tidak sadar. Kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Kita tidak kenal diri kita sebelum kita bisa mereduksi blind spot itu. Kalau bisa tuh kita tanya sama orang lain semaksimal mungkin sehingga akhirnya kita tahu, oh aku baru tahu kenapa aku susah cari kerja. Aku orangnya begini. Ya, kenapa aku nyari jodoh juga susah? Selalu kok yang datang ke aku kok selalu orang-orang yang tidak punya masa depan gitu. Kenapa? Karena aku jutek. Selama ini aku menganggap diri aku tuh anak yang kritis gitu. Anak yang kritis, yang selalu berpikir maju gitu. Padahal sebenarnya satu hal yang tidak aku tahu tentang diriku adalah aku anak yang jutek. Oh, terima kasih. Itu kan jadi kita mengenali diri kita kan dan langsung melakukan action yang dibutuhkan untuk mengubah diri kita itu gitu. Jadi tanya sama orang. Nah, bertanya itu juga bukan sesuatu yang mudah masalahnya, Tasya. Karena kita seringkali gengsi dan kita kalau ada orang yang ngasih tahu tuh marah gitu. Kan kita seringkali marah kan kalau ada orang, kamu menghina saya ya, kamu cari gara-gara sama saya ya. Oh, bukan. Kamu tadi habis makan ini yang nasi goreng ya. Itu di gigi kamu itu masih ada cabe itu gitu. Seneng nggak kalau ada orang yang ngomong gitu? Tertrigger gitu ya. Dikiranya malu-maluin begitu kan Pak Arfan? Iya dong, kalau di gigi Tasa ada cabe, padahal Tasa harus jadi host
dilihat banyak orang, itu akan sangat memalukan gitu. Kalau di gigi Tasya ada cabe gitu. Jadi ketika ada orang yang ngasih tahu Tasya di gigimu ada cabe, itu blind spot namanya. Sesuatu yang kita nggak tahu, orang lain tahu. Kita harus berterima kasih sama orang. Kita harus berterima kasih, jangan kemudian kita malah marah gitu. Itu namanya blind spot. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengenali diri ya? Duduk, dengarkan diri Anda, masuk ke dalam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tanya sama orang. Tanya area-area dalam hidup Anda yang mungkin Anda nggak tahu, tapi orang lain bisa lihat gitu. Tapi dengan satu catatan, jangan gampang marah. Kalau dikasih tahu orang itu marah, akhirnya orang kapok ngasih tahu dan kemudian orang akan mengatakan, ya udah rasakan sendiri. Itulah hidupmu, itulah pilihanmu. Nah, itu akhirnya kita jadi tidak bisa menemukan diri kita yang sesungguhnya gitu. Nah, kemudian Pak Bobby tadi mengatakan jalannya terjal. Ya memang makanya tadi saya bilang butuh keberanian. Karena ada banyak orang yang sudah menemukan dirinya tapi berhenti pada yang namanya tadi istilahnya apa tadi? Trap souls. Dia sudah menemukan diri tapi dia tidak berani mengungkapkan gitu. Dan dia tidak berani mengambil jalan itu karena memang jalannya terjal, banyak sekali tantangannya gitu Tasya. Itu. Baik. Apa indikasinya kita sudah sampai di tahap bahwa kita ini diri kita sendiri begitu? Apakah ketika menjalaninya selalu bahagia, selalu nggak ada masalah, selalu kita bisa sukses di dalam hal itu, Pak Arfan? Tanda-tandanya nomor satu adalah kita merasa kokoh gitu loh. Kokoh, lengkap, yakin, nggak tergoyahkan oleh apapun juga bahwa ini adalah jalanku gitu. This is my way gitu. Ya, kokoh itu karena kita merasa kita sudah menemukan gitu. Kalau masih ini profesi saya, tapi saya belum melakukan perjalanan menemukan itu masih mudah digoyahkan oleh orang gitu, masih mudah dengar omongan orang. Ini kita udah nggak dengerin omongan orang gitu. Jadi kita sudah sampai pada sebuah fase di mana kita udah nggak dengerin omongan orang. Jadi fase hidup itu kan ada 3. Yang pertama kita nggak pernah dengerin omongan orang, sehingga kita jadi orang yang salah arah. Ya, nggak dengerin omongan orang. Ya, kemudian akhirnya kita belajar bahwa kalau kamu nggak dengerin omongan orang repot nih. Akhirnya kita jadi orang yang selalu mendengarkan omongan orang. Kemudian kita belajar dari omongan orang itu untuk mengubah diri kita. Nah, nanti sampai tahap ketiga kita jadi orang yang nggak mau dengerin omongan orang lagi. Tapi kalau nggak mau dengerin omongan orang yang pertama itu karena kita belum menemukan, belum tahu. Nah, nggak mau dengerin omongan orang yang ke fase ketiga itu justru karena kita sudah melakukan perjalanan yang panjang untuk menemukan diri kita. Sekarang udah ketemu, terserah orang mau ngomong apa, aku sudah yakin dengan inilah amanah yang dititipkan Tuhan kepadaku yang harus aku bawa sampai aku menemui Tuhan nanti di akhir kehidupanku gitu. I see. Jadi merasa penuh gitu, merasa kokoh, merasa fulfill gitu ya. Ya kemudian yang kedua adalah merasa semangat yang nggak pernah habis gitu, seperti saya gitu. Saya nggak ada perasaan kalau capek iya, tapi semangat itu nggak pernah habis gitu. Ya, energi itu nggak pernah habis gitu. Orang yang sering kehabisan energi adalah orang yang tidak mengenali dirinya. Kalau orang mengenali dirinya itu nggak akan kehabisan energi itu. Ya, jadi energi itu kan lahir dari sesuatu yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam itu gitu. Itu Tasya. Baik. Dan aku merasa bahagia gitu karena aku sudah ada di jalanku. Aku akan menemui Tuhan nanti dan mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang kau titipkan kepadaku. Itu Tasya. Oke, terima kasih Pak Arfan. Semoga jadi momentum yang tepat begitu ya untuk kita akhirnya kembali melihat lagi sebenarnya kita sudah benar-benar menemukan diri kita atau belum sih. Apa yang kita jalani sekarang emang sudah sesuai dengan yang dititipkan Tuhan kepada kita atau belum sih sebagai kita manusia di bumi ini. Dan semoga bermanfaat Smart Listeners. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Arfan dengan topik pembahasan yang berbeda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita harus tutup dan akhiri perbincangan program Smart Happiness di pagi hari ini. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.